Hai Eureka Woman Ladies. Kita ketemu lagi nih, ada Era Anderson sama Marlin Siahaan. Hai, apa Hai kabar? ladies, Apa kabar? Mirna, Era, apa Nah, kabar? Baik. Pada sehat? nah, Sehat, puji puji Tuhan masih Tuhan. sehat. Alhamdulillah Baik. semuanya dalam keadaan baik. Iya, Nah, tadi, Era, Marlin, gue tuh mm-mm, mau wawancara seorang dokter. Dia terkenal mm-mm. banget ya dulu. Pokoknya untuk lifestyle, gaya hidup. Dia juga memang di Instagramnya gitu emang lifestyle banget gitu ya. Jadi nggak hanya tentang hal-hal berbau kesehatan, tapi dia juga berbau hal-hal lifestyle lah gitu, kayak fashion gitu. Jadi dia juga ada gitu. Walaupun dia tetap mengedukasi masalah gaya hidup sehat lah gitu. Tahu nggak Lo dokter siapa? Tebak lo, dong. tadi lo ngomong dokter terkenal gitu, mestinya gue tahu dong, ya nggak sih? Iya. Siapa Makanya dokter gue itu tanya, kan? coba sebutkan dokter-dokter terkenal yang engkau Dokter tahu. terkenal yang dia adalah ahli gizi, ahli apa tadi Dia, lo bilang? dia lifestyle juga, lifestylist. Lifestyle juga, Dia bintang baju-bajunya selalu iklan, kece. Iya, bintang iklan. Dia juga modis. modis. Dia pernah nge-host Heeh. di TV juga, acara-acara kesehatan gitu. Cantik Dokter deh. Sonia lah pasti. Iya, Sonia benar. Wibisono. Dokter Sonia Wibisono. Ups, gue udah ngebocorin dulu, Era belum nebak loh. Era kudet, kurang update. Gue no clue tahu. Untung gue bantuin berarti Era lo tebakin buat lo ya. Seru banget Dokter Sonia ya. Berarti ya ini dong, gue boleh nebeng-nebeng pertanyaan ya, soalnya kayaknya nggak bisa ini nih, nggak bisa bareng sama Mirna nih nanti ngobrol sama dia. Jadi ntar nanya-nanyanya pertanyaan gue nebeng sama lo ya Mir ya. Iya. Pasti nanti gue sampaikan ke Dokter Sonia gitu. Asik. Apa yang mau ditanyakan, ladies? Siapa duluan nih? Yuk. Lu duluan. Gue tetap. Yes. Kan yang nebak Dokter Sonia kan Iyut, berarti. Iya benar. Maksud gue yang nebak, Era yang ngasih pertanyaan. Era masih googling profilnya Dokter Sonia dulu, cepetan. Gue mau tanya apa ya? Habis kayaknya tuh dia tuh ini ya source of informasi tentang dia tuh lumayan banyak banget, karena kan dia udah sangat-sangat populer lah gitu ya. Nah, tapi kan mungkin lo akan bertanya seputar apanya dulu nih Mir. Jadi gue bisa iniin. Kira-kira seputar isu-isu apa yang lo mau korek-korek dari dia? Gue kepikirannya sih gue bakal nanyain pastinya tentang pandemi ya, terutama lifestyle, gaya hidup saat pandemi nih gitu. Ya apakah memang lifestyle kita harus berubah, kita di rumah aja, terima nasib gitu ya, semuanya dilakukan di rumah apa gimana gitu. Semuanya order online. Iya. Online shopping. Oke. Pertanyaan gue duluan deh, Ya udah Era dulu deh. Soal order online nih. Jadi kan biasanya kan kita suka order online, hubungannya apa sama order online? Makanan. Makanan. Baik. Jadi coba ya lo tanya, ini kan termasuk gaya hidup nih. Kalau saat ini kan juga ya, maksudnya karena mungkin udah we feel sick, stay at home all the time gitu. Jadi kita juga pengen yang dine out gitu kan, makan ke restoran gitu kan. Which is mungkin sebelum pandemi itu hal yang biasa aja, tapi setelah pandemi, setelah lockdown gitu kan, makan ke restoran itu sesuatu yang precious loh, karena kita kan maksudnya itu jarang gitu kan, udah gitu harus booking dulu, terus udah gitu nggak bisa, atau kalau nggak queuing gitu, karena kan nggak seperti dulu gitu, yang orang tuh bisa padat sampai mepet gitu kan, semuanya nggak bisa, harus ada social distancing gitu kan. Nah, coba. Jadi pertanyaan gue nih, apa aja yang perlu diperhatikan pada saat kita makan ke restoran gitu? Karena kan infonya kan banyak kasus baru dari, maksudnya klaster-klaster baru sejak adanya orang-orang yang pergi ke restoran gitu. Karena ya, apa? Buka lagi ya, mall buka lagi gitu ya. Bener. Apa lebih ke social distancing-nya, atau mungkin lebih ke sanitize perlengkapan
restorannya, atau mejanya, atau kitanya, atau tangannya gitu. Jadi itu pertanyaan pertama gue ya. Ya, oke. Masalah makan di restoran ya, aman apa enggak? Apa yang perlu diperhatiin gitu? Ya, kalau enak kan tadi soal makanan. Dia kan concern tuh karena dia suka kuliner, Suka makan. suka makan di restoran. Ngajak gitu. anak-anaknya Kalau gue kan ya. suka jalan. Iya, nah kalau gue kan suka jalan-jalan nih. Oh, iya banget. Gue pengen nanya nanti sama dia ini nih seputar traveling yang aman selama pandemi ini gitu loh. Apakah dengan menerapkan atau kan kita kan selalu menyuarakan kampanye 3M kan, jaga jarak, memakai masker, mencuci tangan gitu. Nah itu untuk pada saat kita traveling bagaimana gitu loh? Apakah ada hal-hal lain yang perlu kita jaga juga? Apakah mungkin Dokter Sonianya punya tips untuk itu gitu kan? Terus kayak misalnya bagi orang-orang yang udah divaksin, kan lagi rame nih ngebahas soal vaksin kan gitu. Nah kalau udah divaksin gitu, apakah udah nih aman gitu? Kita udah boleh traveling. Langsung party malamnya. Jangan lu nggak tahu apa di Indonesia ada habis vaksin langsung party di. Jangan nyindir, itu bisa ini dilaporkan ke polisi loh. Iya, jangan, nggak boleh gitu kan. Jadi maksud gue lebih ke gini, habis vaksin itu kalau misalnya kita mau traveling, apakah boleh atau apakah aman? Dan ya itu tadi kan pastinya tetap harus menerapkan protokol kesehatan kan, tapi seperti apa gitu loh pada saat kita mau traveling gitu. Apakah cukup dengan masker aja kan toh kita udah divaksin misalnya ya, atau enggak, itu kan cuma sekedar vaksin itu kan katanya cuma sekedar mencegah aja kan, bukan 100%. Iya, bukan 100% kita udah pasti terbebas dari virus COVID-19 dong ya kan, tapi kan it's one of the way how we can inilah gitu loh, avoid that virus gitu. Tapi kan sebenarnya ya itu tadi gitu, jangan sampai gue betul lah dokter Sonia tuh mengedukasi juga kita semua di sini dan juga Eureka Women Lovers di luar sana bahwa setelah vaksin tuh sebenarnya kita aman nggak sih melakukan traveling dan sebagainya gitu. Kalau gitu, iya kalau misalnya ya bakal pasti ditanyain ke Dokter Sonia ya. Kita masalah traveling, kalau traveling oke kan, dengar-dengar Dubai kan udah buka border tuh, ya kan Uni Emirat Arab. Kita bikin Eureka Women Dubai nggak sih? Halo. Kalian bikin konten di sana tuh gue di sini nelongso. Ya mohon maaf ya Era. Siapa suruh tinggal di Sydney di border sampai 2 tahun kan lo. Dia payah deh. Nggak apa-apa. Pasti traveling gue tanyain. Iya, boleh. Untuk sekarang ini gue akan virtual traveling ya kan, terus tour guide-nya kalian. Iya benar, jangan khawatir ya. Gue cuma ngelongo-ngelongo doang. Iya jangan khawatir. Hemat dong Ra, hemat kan. Benar. Hemat di ongkos. Hemat di ongkos walaupun pedih di hati ya kan. Mir, gue ada pertanyaan satu lagi nih buat Dokter Sonia ya. Masih tentang gaya hidup itu gitu kan. Kalau menurut Dokter Sonia, nanti tolong tanyain, kira-kira sampai kapan sih gaya hidup dengan protokol kesehatan 3M itu harus tetap kita lakukan gitu. Kayak ini kan pandemi yang bikin kita kayak gini nih, karena pandemi kita harus pakai masker, pakai ini, pakai itu. Terus pada saat maksudnya kayak di sini gitu, pada saat peraturan dilonggarkan gitu, kita nggak pakai masker, nggak mandatori, kita langsung rilis gitu kan, kita nggak perlu pakai masker lagi, bebas gitu. Nah, jadi apakah ini harus terus dilaksanakan, terus udah gitu, atau menunggu herd immunity terbentuk lebih dahulu gitu? Oke. Jadi tadi emang lifestyle banget ya yang mau kita tanyain ya. Karena emang actually we want to adjust lifestyle, kita mau mengadjust gaya hidup kita, tapi nggak banyak-banyak banget gitu ya. Bener. Masih pengen makan di resto, ya nggak sih? Tapi kan tetap harus mengedepankan protokol kesehatannya kan gitu. Iya. Tapi there is one lesson that we all, need to know gitu ya. Sejak pandemi ini,
kesehatan itu jadi hal yang berharga banget ya. Kalau dulu kan, kalau dulu kita gini, kalau orang kanker baru deh, iya ya, sehat itu mahal gitu kan. Kalau udah ini, udah itu gitu. Nah sekarang, ini kan konteksnya kayak gejala flu, kayak ini, kayak itu gitu. Yang maksudnya hal sepele dan penyebarannya itu benar-benar kayak flu gitu, yang cepet banget nyebar gitu. Nah di situ yang baru kita merasa, gila ya, kesehatan itu bukan cuma mahal, karena hospital juga nggak ada kan, yang maksudnya full gitu. Jadi nggak bisa juga, walaupun lo banyak uang, nggak bisa juga gitu kan. Lo nggak bisa ngapa-ngapain ya, lo waiting list. Jadi ini ngomongnya bukan dibilang lagi sehat itu mahal ya, enggak. Sehat itu benar-benar berharga, ya kan? Ya, betul. Itu sama aja kalau kita kan dulu kalau nanya ya, gimana kabarnya, sehat, itu kayak basa-basi. Ya nggak sih? Benar. Sekarang tuh yang berarti banget ya. Gimana kabarnya? Sehat gitu, benar-benar jawaban itu gila, itu benar-benar yang berarti banget bahwa iya gue sehat banget loh, thank God gitu. Thankfully gue ini sehat gitu kan. Itu benar-benar, dan orang yang nanya kita itu pun kita merasa bahwa dia care banget sama kita gitu loh. Dari it's just about greetings, tapi sekarang it's like meaningful greetings gitu. Benar. Kayaknya itu termasuk salah satu lifestyle yang somehow berubah walaupun nggak terlalu besar impactnya menurut gue, tapi jadi karena mendunia ya, karena pandemi kan, jadi mendunia, jadi benar-benar berasa banget gitu. Satu lagi nih, pertanyaan dari Eka. Ada lagi, Mir. Ada lagi. Sebenarnya ini bukan pertanyaan, lebih ke ya. Seperti biasa kita kuncian. Kalau kuncian kan kita selalu pengen narasumber kita itu memberikan empowerment atau motivasi gitu kan kepada perempuan-perempuan Indonesia, terutama ya kalau sekarang mungkin lebih luas lagi lah ya masyarakat Indonesia gitu ya, terutama para pendengar atau penonton Eureka Woman Lovers di sini, mengenai bagaimana sebenarnya kayak tadi ini juga kita tanyakan juga dari sisi kita gitu, bagaimana penyesuaian gaya hidup saat pandemi, terutama saat vaksin ini nanti udah mulai diimplementasikan gitu loh. Apakah maksudnya prokes tetap harus dikedepankan gitu kan, atau dia punya solusi yang lain, atau dia punya saran-saran yang lain yang bisa kita terapkan, please tanyain juga ya. Gitu. Oke. Nanti pasti gue tanyain untuk message untuk Eureka Woman Lovers ya. Oke. Era, Marlin. Oke, gue sampein ke Dr. Sonia ya. Bye. Thank you. Bye, ladies. Bye. Hai Eureka Woman Lovers, kembali lagi bertemu dengan saya Mirna Suryo, salah satu Eureka Woman host. Dan kali ini kita spesial banget episodenya karena kita kedatangan seorang dokter yang mempopulerkan gaya hidup sehat, di mana apalagi sekarang kan masa pandemi ya, pasti kita penting banget punya info-info tentang kesehatan. Nah sayangnya dua Eureka Woman host lainnya, yaitu Era Anderson dan Marlin Siahaan, nggak bisa hadir saat ini. Tapi mereka udah nitip pertanyaan nih. Nah siapa sih dokter muda, cantik, dan juga pasti dengan banyak kesibukannya ya, dia tetap bisa menjaga pola hidup sehat. Siapa dia? Oke, tamu Eureka Woman host kali ini adalah Dr. Sonia Wibisono. Hai dok. Halo Mirna, apa kabar? Kita teman kecil ya sebenarnya ya. Udah lama nggak ketemu nih. Ketemunya di sosial media. Sosial media emang connecting people, bener ya? Iya. Kayaknya kita masih kecil banget ya, masih SD. Iya. Dulu dari playgroup malah. Aku dari playgroup. Nggak tahu Mirna dari umur berapa. Iya, kayaknya TK deh. Saking lamanya udah lupa. Iya, kita dulu sanggar ya. Sangrila dulu. Sangrila. Dulu kan kita ya anak kecil gitu. Mirna demen nggak sih sampai sekarang masih suka kayak drama, nari gitu nggak sih? Menurut aku tuh aku kepake banget loh ilmu itu sekarang kan. Banget. Buat public speaking ya. Iya, public speaking dan juga ini rasa percaya diri ya, karena kita jadi biasa tampil di panggung gitu kan. Di panggung yang besar di balai sidang, inget gak sih? Jadi dari kecil tuh kayak udah terbiasa. Soalnya kan semuanya tuh kan kayaknya kebiasaan ya, jam terbang gitu. Jadi kalau anak kecil dibiasain percaya diri tuh buat mereka jadi kayaknya tampil di depan umum tuh nggak demam panggung gitu. Soalnya kan kalau demam panggung nanti belum ngomong udah ketakutan gitu kan. Penting juga ya. Sama
buat cewek tuh penting banget. Di sini kan penontonnya kebanyakan cewek-cewek ya. Iya nggak sih? Iya. Jadi buat cewek tuh anak perempuan penting banget untuk dibikin percaya diri, dikasih kasih sayang yang sebanyak-banyaknya agar mereka bisa punya harga diri yang tinggi dan bisa mandiri. Jadi nanti nggak usah tergantung. Ya maksudnya memang kalau kita udah menikah harusnya kita kan menjadi penolong untuk suami kita ya. Kalau di Alkitab atau di Al-Quran bilang kan wanita itu kan leher, pria kan kepalanya. Tapi kan kalau kepala nggak pakai leher kan nggak bisa. Udah gitu leher kan yang ngasih nengok tuh kemana gitu. Nah makanya penting banget untuk mendidik anak wanita itu dengan cinta, kasih sayang, percaya diri gitu ya. Jadi mereka juga harus punya self love, terutama karena wanita itu kan dia menopang semua suami, anak, keluarga. Jadi mereka itu kadang-kadang tuh nggak ada yang nopang. Jadi mereka tuh harus bisa self love sendiri, harus bisa mencintai diri sendiri dengan caranya misalnya tiap hari kalau di rumah ini selama pandemi kita harus bisa punya me time. Jadi waktu untuk sendiri misalnya baca buku atau mendengarkan musik yang kita suka atau berdansa-dansa atau kita hobinya apa aja lah ya, bermain musik, melukis, itu harus perlu. Dan kalau misalnya anak kecil itu wanita itu penting banget. Kemarin tuh aku lihat video, jadi ada ibu-ibu yang ngajarin anak kecilnya itu umur mungkin masih playgroup ya, dia nangis karena dia kesandung gitu ya, terus langsung di training sama ibunya, ayo coba tarik napas dalam, tarik napas 3 kali, jadi kan dia panik gitu, kesandung mau nangis gitu ya, disuruh ayo jangan nangis, coba tarik napas 3 kali, terus coba ikuti kata-kata saya, kamu langsung disuruh ikutin anaknya itu, saya pintar, saya cantik, saya dicintai, saya bahagia gitu. Jadi nanti dia jadi dia nanti akan terlatih di setiap kehidupannya nanti di masa yang akan datang. Kalau dia terjatuh itu kan nggak selalu harus fisik ya, terjatuh mental juga gitu. Kalau dia saat terjatuh gitu, dia tuh bisa bangkit sendiri gitu dengan mudah gitu. Dan itu juga efek kalau kita dicintai oleh orang tua, kita punya percaya diri, kita punya harga diri gitu ya yang tinggi, itu kita gampang bangkit. Kalau kita jatuh nggak sampai sedih-sedih gitu, ya nggak apa-apa, sedih, nangis boleh, cuman nggak usah berlarut-larut sampai berhari-hari, cukup 1 hari aja berdoa, kita pasrahkan kepada Tuhan masalah kita, dan nanti kan masalah itu semua waktu akan bergulir, berlalu, dan pasti masalahnya juga pelan-pelan bisa terselesaikan. Dan kan maksudnya badai kan pasti berlalu gitu kan, semua roda berputar di atas dan di bawah, jadi nggak perlu bersedih lama-lama, kita harus bisa mengangkat lagi diri kita, mood kita harus di lift up. Jadi contoh-contoh cara mengajarkan anak dari kecil seperti itu, yang kecil-kecil gitu, contohnya positive quotes gitu ya. Sekarang tuh banyak tuh di internet, di sosial media, Instagram, aku lihat positive quotes buat anak-anak itu udah mulai banyak. Kalau di luar negeri sih banyak ya. Jadi contohnya itu yang bagus itu, aku bukan promosi, cuman ini anak aku suka banget gitu. Setelah dia menemukannya, ada tuh sosial media namanya Cheap Bird. Udah gitu ada molang sih, yang molang itu mungkin lebih ke lucu-lucuan, tapi yang Cheap Bird itu bagus banget deh. Aku belum nemu sih yang Indonesianya. Jadi dia ada kartun-kartun yang lucu-lucu ditambah positive quotes buat anak-anak. Jadi dari kecil, kalau dewasa gitu kan banyak motivator ya, tapi kan udah telat gitu ya, karena kan dari kecil nggak udah karakter soalnya. Iya, dan karakter itu kan memang ada yang genetik dan juga ditambah dengan lingkungan kan, lingkungan orang tua, teman-teman yang shape dia gitu seperti apa. Dan dari kecil tuh bagus banget kalau kasih positive quotes, afirmasi kepada dirinya yang positif, sehingga bukannya jadi gede kepala sih, tapi jadi bisa bangkit, terutama kalau di saat susah. Karena itu penting banget untuk bangkit di saat susah, jangan sampai stres kepanjangan, jadi depresi, amit-amit ya sampai suicide, itu jangan. Jadi dari kecil harus dikasih afirmasi yang positif kata-kata, positif quotes, itu bagus banget. Apalagi di saat pandemi ini, di mana kita kan capek gitu ya. Kita lelah gitu, tiap hari harus ngikuti protokol kesehatan gitu, nggak bakal habis loh. Ini menurut saya ya, sampai 2023, 2024 kita harus pakai masker. Apalagi di Indonesia. Di Indonesia yang masyarakatnya banyak banget, saya juga bantuin BNPB, bantuin Satgas, bantuin Kemenkes untuk seminar-seminar ya. Menurut saya masih 2023 atau 2024 kita harus menerapkan protokol kesehatan ini. Kenapa? Karena Indonesia itu kan masyarakatnya memang masih kurang disiplin. Kemudian penuh banget ya. Indonesia kan banyak banget ya penduduknya. Iya, jadi kita masih dempet-dempetan. Udah gitu sampai sekarang
itu tracingnya dan trackingnya, jadi tes-tesnya itu masih mahal gitu kan, kayak PCR masih mahal, nggak tahu nih pemerintah masih susah banget nih belum bisa menurunkan PCR gitu Kak. Katanya, aduh pokoknya masih banyak kendala gitu, harus masih harus diusahakan lagi biar tes-tesnya itu bisa turun, terutama PCR yang mahal-mahal kan, 1 juta, mana mungkin semua orang bisa tes kan, kalau yang golden standard itu. Iya, bikin beberapa orang waktu Bali menerapkan PCR swab itu langsung pada cancel tiket semua. Karena takut atau karena mahal sih, Mir? Karena mahal. Jadi karena kan sebenarnya tiket pesawat ke Bali kan sekarang lagi affordable banget ya, tapi mungkin harga tiket pesawatnya malah lebih murah daripada harga PCR swab. Iya bener, PCR mahal jadi orang kan dikit yang tes, udah gitu males tes mungkin dan nggak didisiplinkan untuk tes, jadi ya nggak banyak yang tes, kemudian dia nggak ketahuan jadi siapa yang positif. Sedangkan kalau kita tes kayak di India ya, di India itu sekarang kan mereka kan negara miskin sama seperti Indonesia dan penduduknya banyak ya dan dempet-dempetan sama, tapi mereka tuh bisa turun. Kenapa grafiknya turun? Karena mereka testingnya banyak. Udah gitu kayak ketua RT, ketua RW-nya gitu mereka mengawasi. Kalau yang positif langsung diisolasi mandiri. Kalau yang berat kan mungkin di rumah sakit gitu ya, atau kayak di Wisma Atlet. Kemudian sisanya kontak eratnya yang kena itu ditesin juga semuanya sama ketua RT. Ya? Iya, udah gitu semuanya yang kena diisolasi. Jadi nggak menularkan lagi 14 hari ke depan gitu. Nah, kalau di Indonesia kan susah, PCR mahal. Udah gitu ketua RT RW-nya juga ini lagi mulai digalakkan sih sama Satgas, mereka akan bikin desa ke desa-desa gitu ya. Jadi 3M 3T itu ke desa-desa diawasin gitu. Mungkin kalau di sini Mirna atau Eureka Women ada ide untuk mengajak para wanita-wanita mungkin yang di organisasi PKK atau di organisasi-organisasi yang langsung nyebur ke masyarakat gitu ya, itu bisa tuh per organisasi mungkin di tes gitu ya setiap minggu gitu atau setiap 2 minggu mungkin rapid dulu, kemudian nanti kalau kena di isolasi mandiri, diawasi, jadi benar-benar nggak kemana-mana, dikasih support terus, obat, vitamin, dan lain-lain. Kemudian juga yang kontak erat diperiksain juga. Nah itu mungkin kalau dengan nggak bisa cuma pemerintah ya, kayaknya harus kolaborasi kita semua, rame-rame. Gerakan masyarakat. Iya, gerakan masyarakat harus membantu, sehingga sekarang kan udah mulailah kita lihat orang pada pakai masker, udah cukup disiplin gitu ya. Begitu pilih, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut, kita harus pilih beraktivitas di tempat yang outdoor atau yang bisa buka jendela sehingga ada sirkulasi gitu. Kemudian juga tempat-tempat yang banyak ada orang datang itu harus disemprot nih. Aku udah bikin nih sama Dr. Reisa Broto Asmoro yang jubir COVID kepresidenan. Jadi dulu nih sebenarnya aku bikin antibakterial yang di belakang ini ya. Iya, antivirus spray ini yang Love Mini aku bikin dulu itu sebelum pandemi. Jadi kenapa asal mulanya? Karena aku dan Reisa tuh kan ibu-ibu yang dokter yang concern banget sama kesehatan. Kita itu pengen banget menurunkan infeksi di Indonesia. Karena angka infeksi di Indonesia tuh tinggi sekali, paling tinggi gitu ya. TBC aja kita itu nomor 2 apa 3 gitu, balapan sama Cina gitu ya. Balapan bukannya yang bagus, tapi balapan yang jelek gitu ya, tingkat TBC, keparahan tingkat tuberkulosis gitu ya, infeksi tuberkulosis. Nah itu gimana caranya ya gitu. Nah kalau di luar negeri dulu tuh aku kalau liburan ke luar negeri aku sering banget nemuin antivirus antibakteri yang disemprot gitu untuk kan biasanya kalau kita batuk pilek itu kan takut nularin ya, apalagi di kantor sesama teman kantor, sesama teman meeting yang kalau di indoor gitu, kemudian di rumah bapak, orang tua atau kakak nularin ke anak-anaknya, nularin ke adiknya. Nah itu gimana cara menstop penularannya? Itu dengan spray disinfektan antibakteri antivirus ini. Jadi misalnya kalau dulu tuh sebelum pandemi untuk demam, batuk, pilek, diare, itu kalau misalnya ada kakaknya atau orang tuanya yang pilek, itu disemprotin di udara yang bekas orang tuanya ada di kamar itu atau di handle pintu, toilet, wastafel, itu untuk menghindari diare, batuk, pilek. Nah itu semua gunanya apa? Untuk menurunkan tingkat infeksi itu. Dan saat pandemi Maret kemarin kita booming banget karena kita satu-satunya yang pertama kali bikin ini dan dengan wangi yang ada lemongrass, eucalyptus, kemudian ada candy juga, ada flower. Jadi untuk aromaterapi juga, dan kita bikin antivirus itu waktu itu booming banget. Jadi kita yang aman, kita pilih kualitasnya karena racikan dokter, jadi harus aman untuk keluarga. Kita pilih yang organik dan food grade gitu. Tapi saya itu ya
memang dari saya kan di TV tuh udah 20 tahun ya. Dari dulu tuh ya, kesehatan itu pasti di bawah horor, sinetron, sama lawak. Iya, ratingnya. Jadi susah banget. Mungkin sekarang ratingnya udah naik kali karena sekarang masa pandemi. Jadi sekarang benar-benar ya, maksud ada salah satunya sih untungnya pandemi ini adalah kesehatan tuh jadi nomor 1. Sekarang kan harus di nomor 1 ini karena gini, pandemi itu nih seperti asap gitu ya, api yang berkobar kebakaran. Pandemi ini seperti kebakaran hutan dan ekonomi itu seperti asapnya. Jadi kalau penurunan ekonomi itu asapnya ini disebabkan oleh kebakaran hutan ini, yaitu kesehatan. Kalau misalnya kesehatannya tuh nggak diturunin, nggak diperbaiki, kebakarannya ini nggak dipadamkan, ya asapnya tetap ada terus lah. Resesi ekonomi tetap ada terus lah gitu kan. Jadi ya kita harus memperhatikan kesehatan ini. Gimana caranya? Nggak bisa cuma pakai pemerintah, dari kita sendiri, terutama ibu-ibu. Women di sini sangat berperan untuk kesehatan keluarga. Ya, apa aja nanti mungkin ada di kita itu ya, kita puterin slide ya. Apa aja harus diperhatikan oleh wanita-wanita Indonesia dalam men-take care keluarganya dalam masa pandemi ini. Jadi memang sebenarnya perempuan itu memegang peranan yang sangat krusial ya untuk menentukan gaya hidup dari keluarga kesehatan. Dan orang-orang sekitarnya, terutama terhadap kesehatan gitu ya, Dok ya. Yes. Nah, mungkin ada yang mau dokter share gitu untuk kayak tips-tips hidup ayo. Di masa pandemi ini gitu ya. Ayo silahkan diputar PowerPoint-nya. Aku udah siapin buat para ibu-ibu Eureka Woman ya. Eureka Woman. Eureka Woman yang memang kita jadi ibu tuh adalah tugas yang mulia dan berat ya, berat dan mulia gitu, karena kita punya tanggung jawab yang besar. Walaupun kita pintar, kita berkarir, tapi kita tidak boleh melupakan tugas kita sebagai ibu rumah tangga dan sebagai seorang ibu dari anak-anak kita, di mana kita harus mendidik mereka, terutama di saat pandemi ini kita harus mendidik kesehatan, mendidik karakter. Jadi di rumah aja, kan mereka mungkin kurang sosialisasi, tapi kita bisa mendidik mereka karakter. Karena kita bisa berbincang tiap hari dengan mereka, kita bisa menceritakan story-story kita yang dulu mungkin penuh dengan kesuksesan, output ataupun kegagalan, yang memberikan mereka karakter harus kuat, harus strong, harus jujur, harus pantang menyerah gitu ya. Tidak boleh berbohong, menusuk orang lain dari belakang. Nah, gitu-gitu tuh harus kita tanamkan dari seorang ibu, khususnya di saat pandemi ini. Penting banget gitu ya. Itu adalah suatu kesempatan menurut saya untuk wanita untuk bisa berperan lebih kepada suaminya maupun kepada keluarganya, untuk bisa men-take care lebih. Jadi kan ada yang stres gitu ya. Aduh, sekolah dari rumah nih, udah gitu semua kan lebih banyak di rumah gitu ya. Wanita mungkin jadi lebih stres karena bebannya lebih banyak. Tadinya kan dia bagi-bagi sama gurunya gitu ya, siang sekolah gitu. Cuman sekarang kan banyak work from home, suami work from home, mesti dimasakin, anak-anak juga gitu ya, lebih banyak. Jadi memang lebih tantangannya lebih banyak. Tapi justru jangan khawatir, kita bisa berperan lebih banyak gitu ya. Mungkin kan kalau di Indonesia tuh bersyukur banget masih ada mbak gitu ya. Jadi mbak-mbak bisa membantu untuk meringankan tugas ibu kalau untuk yang gampang-gampang. Tapi kalau untuk yang ke anak, ngobrol, itu harus ibunya sendiri sih ya, karena itu bakal bisa membantu membentuk karakter dan mungkin bisa mendekatkan diri kita kepada suami dan anak, melakukan hobi-hobi kita bersama sehingga bisa lebih dekat. Oke, slide. Nah, ini nih Dok, kita mau tahu nih tips-tipsnya. Tadi aku sempat baca di slide sedikit tadi tentang hidup sehat dan awet muda ya, kalau nggak salah di slide kedua. Nah, mungkin bisa diputar slide-nya, Mbak. Iya. Di next ya. Ini kan. Apa sih rahasianya? Jadi kita tuh nggak bisa cuman raga aja, tapi harus jiwa. Jadi karena tubuh kita tuh adalah holistik, jadi kita harus sehat mental, terutama di saat pandemi ini, dan juga harus sehat fisik. Dua-duanya itu menyatu ya. Slide gimana caranya? Next. Nah, ini pertama kita harus lihat dulu infeksi ya mengenai pandemi COVID ini. Nah, apa itu segitiga infeksi? Kita harus lihat selalu bahwa infeksi, apapun infeksinya, baik COVID, influenza, TBC, apapun lah ya, virus-virus, bakteri itu ada 3. Jadi agent yaitu virusnya.
Berapa banyak virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, itu kita harus minimalisirkan dengan cara pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, pilih tempat-tempat yang outdoor, buka jendela, terus spray dengan LaveMe antivirus spray kalau tempat-tempat yang banyak orang gitu atau bekas didatangin orang gitu. Nah, itu bisa menurunkan resiko virus masuk ke dalam tubuh kita lebih banyak gitu. Host ini berarti inang ya? Nah, host itu iya. Host itu diri tubuh kita sendiri. Nah, tadi kan agent virus ya. Sekarang host itu tubuh kita sendiri. Tubuh kita sendiri kita harus meningkatkan imun sistem. Jadi 3 ini harus seimbang. Kita meningkatkan imun sistem dengan cara hidup sehat, tidur yang cukup 8 jam sehari. Selama pandemi ini jangan kurang tidur ya. Karena banyak dokter yang gugur karena mereka kecapean dan kurang tidur. Terus makannya juga harus yang bergizi gitu ya, banyak protein, ikan terutama ya, ikan, telur, ayam, kalau yang nggak mau gemuk tanpa kulit ya, daging banyak fatnya sih, bisa dikeluarin fatnya. Terus olahraga setiap hari kalau bisa 30 menit, terus lampiaskan stres. Tadi ya harus sehat mental dengan cara melakukan hobi-hobi kita. Sehat mental penting nih di masa sekarang. Penting karena meningkatkan imun juga ya, melakukan apa yang kita suka bersama keluarga. Terus minum vitamin kalau misalnya lagi capek ya, vitamin C, D dan zinc gitu ya. Kemudian empon-empon juga bagus untuk membantu meningkatkan tubuh, dan sebenarnya yang tahu tubuh kita tuh adalah kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita capek, harus kita resting, jangan dipaksa. Terutama pandemi ini, olahraga juga nggak boleh yang berat-berat karena pandemi ini lebih gampang menurunkan imun sistem. Jadi segitiga itu harus seimbang antara virus dan juga daya tahan tubuh. Dan yang terakhir adalah sanitasi, environment, kebersihan lingkungan. Tadi harus pilih yang terbuka, harus tetap jaga jarak 2 meter dari yang lain, walaupun goes gitu ya. Abis itu kan makan-makan tuh nggak boleh deket-deket, makan-makan nggak pakai masker bisa muncrat-muncrat ya virusnya, apalagi kalau deket-deket itu harus dihindari. Yang baru mau ditanyain dok, sekarang kan waktu kemarin masa transisi orang-orang udah mulai makan di luar nih gitu kan, dine out, dan sekarang katanya dine out itu salah satu penyebab makanya juga kurva dari COVID-19 ini akhirnya terus menanjak gitu. Karena mungkin orang lupa gitu ya, kalau dine out sendiri tuh harus tetap ada protokoler kesehatannya. Nah, supaya aman tuh gimana? Kita mau makan di luar gitu ya, tapi juga tetap terhindar dari COVID gitu. Ya, jadi kita harus pilih tempat yang outdoor atau yang dibuka jendela. Menurut saya, jangan sama sekali pilih mall atau restoran yang tertutup. Itu saya paling nggak pernah, kecuali private room ya. Tapi private room kan biasanya sedikit, begitu ada minimum charge, ada agak mahal ya. Private room pun saya selalu semprot dulu dengan LaveMe antivirus spray, agar karena virus corona itu kan berterbangan di udara. Terakhir WHO bilang dia airborne, jadi berterbangan bisa 8 jam sampai 2 hari di udara, kemudian juga bisa menempel di benda-benda, meja, kursi, tas kita, gadget gitu. Makanya saya selalu semprot dengan LaveMe antivirus untuk dimanapun, di tangan, di benda-benda, gadget, tas saya. Kemudian kalau saya masuk ke suatu ruangan yang bekas orang, ya kan umum ya, bekas umum gitu ya. Nah itu harus disemprot semuanya, udara maupun perabotannya, meja kursi pakai LaveMe antivirus. Kalau saya pilihnya yang organik dan food grade karena itu aman untuk pernafasan juga. Kalau nggak yang sembarangan, kalau pilih yang murah-murah sembarangan, itu bisa menyebabkan kerusakan pada saraf, paru-paru gitu ya. Jadi benar-benar harus pilih yang aman. Jadi jangan yang abal-abalan, jangan kaleng-kaleng gitu ya. Nah, makan tuh harus pilih yang outdoor, dan kalau bisa di outdoor juga tetap disemprot disinfektan spray mejanya, karena bisa stay di sana virusnya selama berhari-hari kalau nggak disemprot pakai disinfektan spray. Kemudian kalau yang itu yang indoor itu sebaiknya hindari deh, benar-benar hindari, karena gampang banget ya, walaupun orang bilang 2 meter tapi kan sirkulasinya terus di situ aja, kecuali dia misalnya ada buka jendela 2 atau ada HEPA filter, tapi kan HEPA filter mahal, mau semua restoran menyediakan, dan HEPA filter itu kan kadang-kadang cuma ada berapa, jadi bisa kita lihat CADR gitu, rate-nya mengambil partikel, jadi ada yang misalnya cuma buat 20 meter persegi, 50 meter persegi, apakah HEPA filter itu kita yakin udah cukup buat semua orang? Betul kan ada tuh outbreak di Korea ya, di kafe, semuanya terkena di situ corona kecuali pegawai
pegawai-pegawai yang pakai masker. Jadi penting banget pakai masker. Masker juga sebaiknya tuh yang 3 ply. Jadi kalau misalnya perusahaan yang punya uang, karyawannya tolong dikasih 3 ply. Jadi jangan yang kain, karena masih banyak penularan yang terjadi karena masker kain. Jadi masker ada kain 3 ply, 5 ply, dan yang N95 yang khusus buat dokter tuh, yang gede. Ada juga yang pakai filter-filter, jadi pakai plastik kemudian pakai filter gitu ya. Nah, itu lebih advance lagi. Tapi kalau kain itu, ya mungkin kalau untuk pekerja yang di outdoor, misalnya pedagang kaki lima gitu, outdoor kena matahari, itu kan matahari juga kalau 30 menit bisa mematikan virus, tapi jangan cuma sedetik, kan ada UV light tuh yang cuma sedetik tuh. Nah, itu mah kagak ngefek gitu ya. Harus minimum tuh 15-30 menit. Jadi kalau misalnya UV box itu kita masukin harus minimum 15 menit. Jangan cuma semenit nggak efek gitu ya. Jadi yang cuma ngoeng gitu mah ya kagak efek, tuh mah harus didiemin minimum 15-30 menit lah gitu. Jadi memang penting banget untuk menjaga sterilitas gitu. Jadi kalau kita di kedokteran dulu kita diajarin gimana caranya supaya steril gitu ya. Nah, itu semprot disinfektan spray ini gitu ya. Kalau disinfektan spray yang LAVMI ini saya mengandung 98% etil alkohol organik. Jadi bisa dalam hitungan detik langsung membunuh virus. Nggak tahu kalau misalnya yang lain yang misalnya murah-murah mungkin kadarnya dia cuma sedikit sehingga lama bisa membunuh virusnya gitu ya. Jadi dulu tuh ada penelitian di kamar rumah sakit orang COVID. Jadi setelah orang itu meninggal, diteliti itu 2 hari di sana ternyata masih banyak melayang-layang virus COVID. Makanya kemudian WHO menyatakan bahwa virus COVID itu airborne, jadi bisa berterbangan di suatu ruangan tertutup sampai berhari-hari kalau nggak disemprot disinfektan spray. Makanya semua restoran yang masih tetap buka walaupun indoor, ngeyel tetap buka, itu harus tetap disemprot disinfektan spray sering-sering. Terutama kalau orangnya misalnya udah keluar, semprotin dulu semua. Sama udara sama perabotannya, baru nanti masukin orang lagi. Atau misalnya kantor gitu ya yang tetap buka harus setiap hari rutin disemprot disinfektan spray. Itu harus, karena kalau enggak virusnya bisa tinggal di sana melayang-layang. Iya. Makanya penting banget tuh untuk mencari environment atau tempat yang bagus untuk kita pergi makan gitu ya, agar jangan sampai ketularan COVID gitu. Juga misalnya outdoor ya tadi tetap nggak boleh deket-deket kecuali sama keluarga ya, kalau keluarga sendiri. Tapi kalau keluarga yang beda rumah, nah itu kadang-kadang juga bisa tuh kecolongan. Kita biasa suka kecolongan tuh karena kita beda rumah, padahal mungkin cuma beda satu jalan atau di sebelah kita pikir aman gitu. Ternyata itu enggak ya dok ya? Ya udah gitu, apalagi sekarang anak muda banyak yang cuek gitu ya. Mungkin kalau di atas 30, di bawah 30 itu terinfeksi masih mudah sembuh. Kalau yang nggak ada penyakit komorbid, yang nggak ada penyakit jantung bawaan, diabetes, hipertensi, kalau yang ada mah agak berat biasanya takutnya ya. Tapi kalau di bawah 30 kalau sehat itu biasanya lebih mudah sembuh. Tapi jangan salah, itu bisa ada long COVID, namanya gejala sisa. Jadi seperti dia masih suka sesak napas nanti, gitu, atau dia ada gangguan saraf, atau kan soalnya katanya tuh bisa juga dia kayak halusinasi gitu selama COVID. Jadi COVID itu bisa menyerang saluran nafas, kemudian sampai ke saraf juga, gitu, sampai ke organ-organ yang lain. Jadi kalau bisa ya jangan ketularan gitu ya, maksudnya. Ini ngomongin gejala ya, gejala. Mungkin bisa next slide-nya. Kayaknya mungkin ada di next slide ya, di next slide lagi. Ini tadi yang virus corona ya, menyebar melalui udara ya, udah pakai LAVMI tadi ya. Nah menariknya tuh LAVMI kalau aku bilang. Boleh slide sebelumnya Mbak? Boleh. Ini yang menarik dari LAVMI ini kalau menurut aku ya, biasanya yang aku temuin di pasaran tuh mereka tuh cuman spray tapi cuman antibakteri aja gitu, antivirus. Sedangkan si LAVMI ini aku lihat kan antivirus, antibakteri ya, jadi lengkap nih combo gitu. Ya, karena WHO memang menganjurkan untuk membasmi virus corona adalah dengan pakai alkohol. Jadi yang lain tuh belum dianjurkan sama WHO. Jadi mungkin yang lain, zat-zat lain kalaupun bisa mungkin lama ya, nggak langsung, dan kalau nggak langsung kan masih bisa kemungkinan menginfeksi. Gitu kan, kita maunya kan yang cepat. Kenapa? Karena COVID tuh mahal sekali ya dan stressful banget. Jadi semua teman-teman saya yang amit-amit ya, maksudnya habis kena COVID, mereka selalu borong LAVMI karena mereka udah kapok nggak mau kena COVID lagi gitu. Jadi mereka borong LAVMI karena LAVMI itu paling cepat bisa membasmi virus dengan cara apa? Dia melarutkan lapisan lipid atau lapisan lemak di luar si virus tadi, sehingga luar bungkusnya itu bungkusnya rusak sehingga dalamnya langsung mati.
gitu. Nah, itu caranya alkohol bisa menghentikan. Jadi kalau ada yang lain-lain itu belum terbukti, dan oleh WHO itu hanya disarankan itu alkohol yang paling baik, dan kita pilih alkoholnya yang kualitasnya paling baik, yaitu organik dan food grade. Jadi kalau misalnya kita semprot di tangan, abis itu kita makan pakai tangan, itu nggak apa-apa gitu ya, karena itu food grade gitu. Jadi benar-benar sangat dibutuhkan. Saya selalu pakai ya, kalau misalnya saya pergi saya selalu bawa. Sebenarnya yang kecil itu ada moisturizer-nya, jadi bikin tangan nggak gatel, nggak merah, nggak kering. Ya, dan ada variasi artis-artis. Iya, penting banget buat perempuan tetap halus kan, gitu. Nah, saya selalu pakai tangan, tapi alhamdulillah selalu halus nih ya, gitu. Jadi karena saya pakai yang premium moisturizer. Tapi saya juga pakai yang gede-gede. Ini saya kalau di luar, justru karena yang gede ini kan lebih tinggi kadar alkoholnya. Jadi saya bawa kalau keluar itu saya pakai yang gede ini. Saya bawa buat tangan, buat kalau misalnya saya duduk, langsung saya semprotin dulu, sama mejanya juga saya semprotin. Kemudian nanti kalau balik ke mobil, habis pulang, saya semprotin tempat duduk mobilnya, dan mobilnya juga. Dan kemudian barang-barangnya semua saya semprot. Yang saya bawa dari luar, seperti tas, gadget, sepatu, baju, ya, yang nggak bisa saya cuci. Gitu. Kalau bisa dicuci sih bagus, kena sabun mati ya virusnya. Cuci tangan juga bagus, sering-sering, tapi kalau pas nggak bisa, ya pakai si Love Me, spray antivirus ini. Gitu. Jadi benar-benar kita usahakan supaya steril. Gitu ya, semua kita nggak bawa masuk virus ke rumah, bisa membahayakan anak dan orang tua, terutama orang tua. Jadi mungkin 30 bisa sembuh, oke, walaupun ada gejala sisanya nanti ya. Tapi tetap ada gejala sisa ya? Iya, banyak yang ada gejala sisa, jadi kayak sesak napas, lemas-lemas, capek-capek gitu. Dan terus yang serem banget ya, Mir, ini adalah banyak ayahnya atau orang tuanya teman-teman saya itu yang meninggal. Betul. Jadi anaknya memang survive gitu ya, mungkin masuk rumah sakit berat gitu ya, sampai demam-demam, apa nggak enak badan, sesak napas segala. Tapi yang meninggal tuh adalah orang tuanya gitu, atau yang lebih tua yang di atas 50-an gitu ya, apalagi ada penyakit-penyakit bawaan. Jadi makanya kalau yang tinggal bersama orang tua atau yang masih ketemu orang tua, sebaiknya benar-benar dijarangin atau pakai protokol kesehatan. Misalnya ketemu orang tua harus di outdoor, di taman, pakai masker tetap gitu, karena kita nggak tahu kita bawa virus atau nggak. Kecuali kita bisa PCR dulu paginya, terus siangnya ketemu orang tua. Cuman masa mau PCR terus gitu kan, ketemu orang tua, gitu kan repot. Jadi ya benar-benar harus hati-hati, atau ya benar-benar protokol tadi kesehatan, pakai masker, harus outdoor terus, harus semprot Love Me kemana-mana, jadi setiap kali pulang juga disemprotin Love Me benda-bendanya, nah baru ketemu orang tuanya. Nah itu mungkin ya masih mending, asal kita benar-benar harus disiplin sama protokol kesehatan gitu, karena kalau enggak ya susah. Ya balik-balik lagi ke disiplin itu sih, Mir, protokol kesehatan ya, 3M. 3M itu menjaga jarak, memakai masker. Iya. Dan hindari kerumunan. Iya, nggak boleh ke tempat-tempat yang ramai dulu ya. Dan tadi bermanfaat banget tuh tipsnya, bahwa ya kalau kita mau makan dine out, ya udah sebaiknya memang yang di outdoor gitu. Jangan yang di dalam ruangan tertutup AC gitu, seperti di dalam mall. Iya, saya tuh heran loh, banyak tuh yang masih berani ya. Saya tuh kalau kadang-kadang lewat gitu ya, kadang-kadang mesti ke mall gitu ya, beli sesuatu gitu, atau nganterin suami beli sesuatu gitu, kita kan pakai masker gitu ya, aku bawa spray Love Me kemana-mana, spray tangan tuh, orang berani banget ya gitu, kok masih pada makan gitu, ada satu tempat gitu rame gitu. Ya bagus sih untuk perekonomian mereka sih, sebenarnya kasihan juga sih, cuman gimana ya, resikonya berani gitu loh. Iya, resiko itu terlalu tinggi gitu. Kalau misalnya sakit ya itu udah harus dikarantina kan 2 minggu, atau ke rumah sakit gitu ya, udah gitu nggak enak banget dan stressful loh. Gitu stres loh, iya loh. Sedangkan kalau sakit COVID kan nggak boleh stres malah kan, tapi susah banget karena otomatis pasti kita stres. Iya, makanya semua teman aku yang habis sembuh COVID langsung borong Love Me, soalnya dia udah kapok, nggak mau lagi gitu. Mbak, itu slide berikutnya, mungkin slide berikutnya. Jadi tuh hati-hati benar-benar, oh itu teman aku ada yang ketularan di tempat senam. Jadi tempat senamnya itu indoor. Tempat senamnya indoor, dia senam sama 5 orang, nggak pakai masker gitu. Aduh, saya bilang kamu kan bisa begitu. Nggak peduli, Mir. Pokoknya berdua pun kalau misalnya tuh orang lain, maksudnya bukan yang keluarga kita yang kita tahu banget sterilitasnya ya, atau dia kemana aja,
kalau yang orang lain kita nggak bisa kontrol. Masa kita bisa kontrol dia tiap hari kamu ketemu siapa aja, tempatnya outdoor nggak, pakai masker terus nggak, 2 meter terus nggak sama orang lain, supir kamu di rapid nggak tiap 2 minggu, supir tuh hati-hati loh. Teman saya juga ada tuh yang ibunya kan tinggal sama supir sama pembantu ya, jadi dia tuh ketularan karena supir dan pembantunya. Dan sekarang kan nyari rumah sakit tuh susah ya, full ICU full waiting list, gila. ICU full, IGD sampai mesti duduk di infusnya gitu ya. Nah itu benar-benar kan painful banget, susah banget ya, apalagi orang tua. Masa sampai ngantri, banyak yang tidak tertolong karena ngantri ICU itu nggak bisa masuk-masuk padahal udah sesak napas gitu. Jadi ya, aduh kesian banget deh, amit-amit nih jangan sampai kayak gitu. Ya walaupun kita ketemu berdua, bertiga, berempat, berlima, kita nggak bisa tahu gitu mereka itu gimana kan gitu statusnya gitu, kecuali semua di PCR dulu gitu ya. Kayak ada artis waktu itu kalau mau ketemu sama teman-temannya semuanya di antigen dulu, swab antigen gitu ya. Nah mungkin itu better, cuman kan apa semua orang kayak gitu kan enggak. Iya, dan kita juga nggak mungkin kan, maksudnya terus-terusan antigen gitu kan. Iya mungkin males juga ya gitu. Kalau rapid mungkin masih better, cuman rapid itu kan ada jarak 2 minggu antara terpapar dengan keluarnya antibody di rapid itu. Jadi kan nggak langsung. Jadi masih ada selang 2 minggu, yaitu masih ada sisa 20% orang yang di rapid negatif itu chance COVID positif sebenarnya itu masih ada 20%. Jadi belum totally. Jadi tetap ada waktu ya, ada rentang waktu. Jadi kalau orang-orang yang masuk ke rumah itu juga harus hati-hati ya, misalnya kayak tukang pijet atau tukang-tukang bangunan. Itu kalau saya sih saya rapid semua gitu, dan tetap harus pakai masker, harus tetap outdoor dan harus tetap jaga jarak. Jadi misalnya panggil orang tuh saya harus buka jendelanya, kemudian abis itu saya steril pakai semprot LAVMI gitu ya, pakai air purifier juga gitu sehingga virusnya hilang semua. Nah, ini gejala COVID kan semua udah tahu ya, demam, batuk, sakit tenggorokan, sakit kepala, ada juga yang hilang indera penciuman, indera lidahnya itu pengecapannya juga hilang. Ada juga yang sekarang halusinasi gitu ya, penemuan baru juga ada yang halusinasi gitu. Jadi ada juga memang beberapa yang nggak khas gitu, seperti diare, gitu, sakit perut. Ya jadi makanya sekarang tuh agak-agak ya, anak aja aku waktu itu anak aku ya, dia kan salah makan, jadi kita beli daging gitu kayaknya mungkin kurang matang ya, nggak tahu deh, dia mungkin agak sensitif juga, mungkin daya tahan tubuhnya lagi turun kan, sekolah online gitu ya sampai malam, terus ini apa namanya, diare, terus diare demam, wah sama dokternya udah suruh langsung cepet-cepet PCR gitu kan, karena kalau misalnya COVID itu kalau kedeteksi cepat itu benar-benar harus diterapi langsung, dibombardir virusnya oleh antivirus sehingga dia bisa tidak kemana-mana virusnya, kalau enggak langsung ke seluruh tubuh gitu, cepat ya. Iya, seminggu tuh bisa sesak napas, terutama untuk orang tua atau orang yang punya penyakit komorbid, jantung, diabetes, hipertensi, stroke gitu ya, kolesterol, itu bisa cepat perburukannya. Jadi harus kalau bisa sekarang kalau yang punya uang investasi itu oximeter buat cek saturasi udara gitu ya, itu penting banget. Jadi kita bisa kalau nggak enak badan langsung cek gitu, karena kalau di bawah 95% kadar oksigen dalam darah itu harus dicek ronsen gitu ya, paru-parunya gimana, harus ke rumah sakit takutnya kalau terlalu turun oksigennya, karena kan nanti nggak bisa kasih oksigen ke otak, ke jantung, itu langsung susah ya, langsung bisa berbahaya. Jadi itu pentingnya punya oximeter ya. Iya, penting punya oximeter. Oh, ini satu lagi, kita penting banget kalau setiap keluar rumah itu selalu kumur-kumur pakai antiseptik. Saya selalu kalau setiap keluar rumah atau kalau habis ketemu orang yang kita nggak yakin gitu ya, walaupun pakai masker tetap kumur antiseptik, dan saya semprot hidung untuk membilas hidung biar keluar virusnya, atau kalau yang bagus lagi, kalau yang kayaknya habis ke banyak orang gitu kita pakai cuci hidung. Jadi cuci hidung ini dilakukan oleh orang-orang yang alergi atau punya sinus biasanya. Iya, aku punya tuh karena punya sinusitis. Bukan yang semprot kan, yang dicuci gitu. Jadi anak aku tuh juga ada sedikit alergi gitu. Jadi dia selalu pakai
cairan NaCl kan, air garam yang diinfusan itu ditaruh di tempatnya terus dicuci. Jadi virusnya tuh akan mengalir keluar. Karena kan virus itu masuk dari hidung dan mulut terutama, makanya harus selalu cuci tangan atau pakai LAVMI disinfektan spray untuk tangan Anda sebelum buka masker, pakai masker, atau sebelum pegang-pegang muka kita. Itu harus tangannya bersih sebersih-bersihnya dulu gitu. Kalau enggak ya virusnya bisa masuk. Kalau masih nggak yakin lagi ya itu pagi sore kumur pakai antiseptik dan semprot hidung atau cuci hidung. Itu sangat membantu sih, sangat membantu ternyata diteliti belakangan ini. Wah, berguna nih dok. Jadi memang sebelum membuka masker dan memakai masker tetap ini ya, memang harus pastikan bersih ya tangannya. Gitu, banget. Harus pokoknya nggak boleh sekarang cuci pegang-pegang hidung, pegang-pegang mulut, harus jauh-jauh deh tangan ya dari muka kita gitu. Dok, tadi kan dokter bilang menjaga kan gaya hidup, menjaga kesehatan selama pandemi. Ada nggak sih tips cara-cara menjaga kesehatan selama masa-masa yang menegangkan ini? Mungkin boleh slide berikutnya. Tadi kan sebenarnya tipsnya udah banyak ya, cuman nanti ini. Jadi kita harus terus nggak boleh lengah, nggak boleh capek, terutama ibu-ibu, Yurka woman harus ngingetin suaminya yang tetap kerja, anaknya ya, yang misalnya kata nggak keluar rumah harus selalu diingetin 3M. Pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, cuci tangan, kemudian pakai LAVMI, spray antivirus di tangan, perabotan, meja, kursi, udara. Itu harus dibiasakan. Jadi ini udah jadi merupakan kebiasaan, nggak bisa lagi sekali-sekali gitu ya. Harus kebiasaan. Ya, jadi terutama pilih tempat yang outdoor gitu. Itu harus, dan jaga jarak dari orang 2 meter. Jadi kita ya mau nggak mau ya jangan percaya orang lain lah gitu ya. Soalnya kan lebih baik paranoid ya daripada. Iya, lebih baik daripada nanti menyesal udah nggak bisa balik lagi kan, nasi udah menjadi bubur gitu. Slide. Nah, ini kan tadi ya, kenapa LAVMI? Karena organik, food grade, mampu melawan virus. Jadi kita ada juga yang versi lemongrass sama lavender, dia mengusir nyamuk. Jadi double function, antivirus dan anti nyamuk gitu ya. Bisa aromaterapi juga, jadi bikin nggak stres. Slide. Oh, ini tadi gimana caranya ya? Jadi dia oke, ini. Nah, ini caranya menjaga kesehatan. Jadi social distancing ya. Jadi kita masih terus harus di rumah, sekolah online kayaknya masih lama ya, karena Indonesia resiko banget. Vaksin itu juga masih lama. Vaksin tuh kita rebutan sama luar negeri. Jadi sekarang negara-negara kaya itu seperti Australia, mereka padahal kan COVID-nya rendah, tapi mereka punya banyak vaksin ya karena mereka kaya. Kita mau nggak mau beli. Iya, kita mau nggak mau kita tetap harus 3M 3T ini dulu sampai 2023 karena vaksin sekarang khusus untuk 2023. Iya, vaksin ini hanya sekarang khusus tenaga kesehatan dulu yang diutamakan. Dokter, suster yang kerja di rumah sakit, kemudian nanti para pegawai yang berhubungan seperti TNI, ABRI ya, yang harus berhubungan sama masyarakat, polisi, mungkin itu yang diutamakan dulu gitu, karena mereka kan harus punya imun sistem. Dan vaksin pun nggak langsung kebal, jadi itu butuh 1-3 bulan setelah vaksin baru kebal. Jadi jangan tiba-tiba divaksin terus nggak pakai masker, itu nggak bisa gitu, harus tunggu 1-3 bulan. Dan nggak boleh banget kayak artis kemarin ya, nggak boleh. Dan juga harus diwaspadai bahwa dengan kita vaksin itu kita lebih kebal. Kita bisa menularkan ke orang lain. Jadi hati-hati, kita tetap harus pakai masker. Iya, karena kan kita kebal nih. Carrier ya? Iya, bisa jadi OTG. Bisa jadi OTG. Jadi kita kuat. Ada virusnya, tapi kita kuat, nggak berjala kalau udah divaksin. Jadi kita harus bisa nularin ke orang tua kita, ke anak-anak gitu. Karena itu yang udah divaksin tetap harus disiplin 3M. Itu tetap harus walaupun divaksin, tapi dia untuk dia sendiri berfaedah, yaitu nanti kalau ketularan itu nggak sakit atau nggak ada gejala, atau misalnya kepapar misalnya sakit pun gejalanya sangat ringan, jadi nggak sampai masuk rumah sakit. Jadi diharapkan rumah sakitnya tuh nggak full gitu seperti sekarang gitu ya. Tapi ya memang itu hati-hatinya dia bisa menularkan ke orang lain. Jadi tetap harus disiplin pakai masker biar jangan menularkan ke orang lain, terutama ke orang-orang yang kita sayangi lah. Iya. Gitu, Mir. Slide berikutnya. Nah, ini tetap olahraga ya, Dok, harus ternyata. Yes, tapi olahraga jangan yang berat.
ya. Minimal 3 kali seminggu, dan saya anjurkan sih jalan cepat. Jalan cepat tuh baik banget karena tidak merusak. Kalau maraton tuh bisa takutnya merusak lutut, tumit, apalagi kalau sepatunya nggak khusus buat lari, kemudian larinya di tempat berbatu-batu gitu ya. Nah, itu agak bisa merusak lutut, tumit. Kalau jalan cepat kan enggak. Jalan cepat 30-45 menit sehari, bisa di treadmill di rumah aja, atau bisa keliling kompleks yang deket dan pakai masker. Nah, itu dia. Kalau olahraga, saya lihat beberapa mereka olahraga nggak pakai masker gitu. Sebenarnya kalau olahraga emang boleh nggak pakai masker? Pertanyaannya. Nah ini makanya saya anjurkan jalan cepat. Kenapa? Karena kalau jalan cepat kan nggak terlalu capek tuh, nggak terlalu ngos-ngosan. Jadi tetap bisa pakai masker. Tapi sebenarnya kalau dia sendirian, jarak jauh dari orang lain, ya mungkin lepas masker dikit nggak apa-apa. Tapi kalau deketan sama orang atau banyak gitu kayak di GBK rame, wah itu mah harus pakai masker. Dan sekarang ada masker yang ada HEPA filternya, jadi ada selang ke HEPA filter sehingga udara dari luar disaring oleh filter bisa masuk ke dalam sehingga dia tidak sesak menghirup karbon dioksida. Karena kalau olahraganya kenceng pakai masker kan dia keluarin karbon dioksidanya banyak. Nah itu bisa masuk lagi sama dia, jadi dia kayaknya berasa sesak gitu. Nah ya kayak lari atau misalnya kayak sepedaan gitu ya kalau pakai masker ya, kalau sepedaan yang kenceng ya, kalau sepedaan yang santai mungkin enggak ya. Nah itu harus pakai masker yang ada HEPA filternya, ada selangnya sehingga dia tetap dapat oksigen dari luar sehingga dia nggak kurang oksigen gitu. Nah tapi sebaiknya sih memang yang ringan-ringan, jangan terlalu berat, jangan diforsir. Misalnya ada yang mau justru saya pandemi ini mau six pack nih gitu ya, terus diforsir gitu ya. Nah itu jangan dulu lah, takutnya nanti imun sistemnya turun. Kalau imun sistem turun tuh gampang terkena COVID. COVID yang virusnya melayang-layang sedikit aja, takutnya kan bisa kena. Kayak tadi, harus kita perhatikan keseimbangan segitiga tadi. Jadi virus, kemudian daya tahan tubuh, dan lingkungan kita. Jadi ada yang tanya, dokter itu kok pakai masker tetap bisa meninggal? Kenapa? Ya karena segitiga ini, dia walaupun pakai masker, virusnya udah diminimalisir kan yang masuk, tapi dia kurang tidur, dia kecapean, dia shift terus, karena penggantinya mungkin sakit gitu ya. Lama-lama ambruk juga gitu. Jadi ya memang kita harus benar-benar perhatikan segitiga yang tadi. Gitu. Nah ini bisa dibaca mungkin olahraga apa yang bagus ya, senam, yoga, pilates itu juga bisa kan untuk meditasi ya, untuk tarik napas ya, latihan napas tuh bagus juga untuk kesehatan kita biar ya, sekarang olahraga banyak virtual. Iya, biar kita nggak stres. Iya, olahraga bagus loh untuk nggak stres ya, apalagi kalau ibu-ibu yang mau di rumah aja sambil jagain anak sekolah online bisa tuh olahraga di YouTube gitu kan. Sekarang banyak virtual gitu. Jadi bisa bahagia juga kan, nggak stres. Jadi virtual sekarang oke lah gitu ya selama masa pandemi ini ya. Gitu. Habis gimana lagi daripada kenapa-kenapa kan kita mau meresikokan nyawa kita sekarang tuh katanya ini. Nggak boleh berani mati, tapi harus berani hidup. Kalau pahlawan dulu kan berani mati, kalau pahlawan sekarang berani hidup gitu. Iya. Dan kalau yang nanti sampai udah kebagian vaksin, menurut saya jangan sia-siakan. Karena itu adalah sesuatu yang berharga, jarang banget bisa didapat, dan untung banget kalau bisa dapat vaksin. Jadi itu so far tuh semua yang udah vaksin tuh aman, teman-teman semuanya. Jadi nggak apa-apa. Jadi vaksin itu bisa dilakukan. Jadi udah banyak di luar negeri juga yang cerita-cerita mengenai vaksin, semuanya aman, oke. Paling gejalanya cuma pegel-pegel aja di tangan gitu. Kalau suntikan yang kedua, itu kan ada yang pertama, kedua selang 2 minggu. Kalau Sinovac itu yang kedua biasanya kadang-kadang agak meriang-meriang gitu. Tapi nggak semua sih, ada yang cuma ngantuk aja. Tapi itu oke sih, so far so good lah. Jadi kalau ada kesempatan buat divaksin, secara gratis ya, harus langsung diambil lah gitu ya, karena sayang kan nggak semuanya bisa dapat vaksin, susah juga gitu ya. Sekarang masih jarang lah barang langka. Iya betul. Oke, terus ada next berikutnya slide-nya. Mengkonsumsi makanan sehat. Itu tadi ya yang dokter bilang harus banyak makan protein ya, terutama. Protein untuk mereparasi sel-sel yang rusak. Jadi misalnya kan sel-sel kita perlu fight COVID gitu ya. Nah itu harus direparasi kan yang rusak-rusak kan. Nah makanya harus makan banyak protein. Makanya sekarang bisa ditambah juga dengan madu untuk daya tahan tubuh, empon-empon gitu ya. Protein kan seperti ikan, telur. Kalau anak-anak keju juga bagus. Terus ayam.
daging terakhir ya, kalau apalagi kolesterolan dagingnya dikit aja gitu. Goreng-gorengan juga kalau yang kolesterolan dikit aja. Cuma kalau untuk anak-anak nggak apa-apa, yang penting minyaknya minyak bagus sih, jangan minyak jelantah. Terus vitamin juga kalau lagi nggak enak badan atau lagi capean itu penting ya, C, D, dan zinc. C, D, dan zinc. Ada lagi? Slide berikutnya mungkin ya. Terus me time itu penting. Wah. Karena terutama ibu-ibu, ya ibu-ibu kan suka galau. Biar nggak stres. Yes, penting banget biar nggak galau. Karena imun sistem itu sangat penting untuk sehat mental. Sehat mental meningkatkan imun sistem. Jadi dengan cara misalnya olahraga virtual tadi bisa meningkatkan hormon happy, gitu. Sayang-sayangan atau hak-hak sama anak-anak di rumah atau sama suami juga untuk meningkatkan kemesraan dan kebahagiaan. Jadi kalau bisa jangan sering-sering berantem ya di saat pandemi ini. Kita kalau bisa kan ibu-ibu mungkin banyak di rumah, saling menjaga, dan ini mungkin bisa itu lihat YouTube meditasi. Kita bisa coba ikuti yoga sambil meditasi. Jadi kita tuh sebelum ketemu suami atau misalnya sebelum ketemu anak-anak atau lagi istirahat siang gitu ya, pas me time deh, kita pakai me time kita untuk misalnya membaca buku yang kita sukai. Hindari lihat sinetron yang nangis-nangis, yang sedih, horor, yang tembak-tembakan ya, yang yang bikin marah, atau buku-buku, atau hindari lihat sosial media yang menyinyir-nyinyirin orang gitu, sehingga kita terbakar emosinya dan ikutan nyinyir, ikutan emosi itu jangan. Jadi kalau bisa kita calm gitu ya, stay calm. Jadi cari yang meditasi, positive quotes, motivator, atau misalnya lihat YouTube keagamaan gitu, agar kita tuh damai terus. Dan kalau misalnya kita damai, kita bisa mengatasi masalah dengan anak dan suami itu dengan damai. Jadi misalnya ada yang emosi, itu jangan ikut emosi, kan kita udah dibekali sama meditasi tadi, kan kita harus bisa meredam. Atau kalau kan ada yang bilang bahwa kalau misalnya kunci suami istri ya, kalau ada yang satu keras teriak, yang satunya nggak boleh teriak lagi, yang satunya harus diem dulu gitu kan. Mungkin diem dulu, keluar dulu dari kamar, narik napas tadi ya. Kalau kayak tadi ibu orang tua yang mentren anak kecil tadi, tarik napas dan bilang, saya cantik, saya bahagia, saya pintar, saya yang positif lah pokoknya ya. Itu bisa ditulis kalau lupa. Kalau kadang-kadang lagi marah lupa tuh, bisa ditulis, dibaca. Nah itu kita bisa calm down, terus kita masuk lagi, oke lah, nggak jangan marah-marah. Terus nanti pas saat lagi happy, lagi baik-baik aja, kita bisa ngomong tuh sama anak atau sama suami kita gitu ya, saya tuh nggak suka loh begini gitu, gimana kalau kita begini ya, mungkin kita puji-puji dulu, kan orang tuh suka dipuji-puji ya, apalagi kalau anak tuh harus dipuji-puji, jadi harus dikasih tahu kelebihan mereka tuh harus diulang-ulang agar mereka tahu dan percaya diri, dan mereka harus diapresiasi. Jadi setiap kali mereka melakukan sesuatu yang baik itu harus kita puji dan kita berterima kasih kepada mereka. Misalnya habis mereka ngambilin ini atau masakin ini, kita harus makasih ya. Kita jangan mikir anak harus begitu emang gitu sama orang tua gitu ya. Kita harus tetap mengapresiasi mereka sehingga nanti mereka bisa mengapresiasi dirinya sendiri. Penting sekali. Oh iya, saya mau ini nih bentar nih. Saya mau kasih buku. Jadi saya itu saya mau kasih tahu. Saya bikin sama teman-teman psikiater saya itu buku. Nah, buku ini spesial untuk pandemi, gimana caranya menghilangkan stres di saat pandemi. Nih, jadi ada buku, kita bikin buku sama teman-teman psikiater, namanya Self Love. Jadi ini buku bisa dibaca saat kita mau me time. Di sini kita bisa nulis. Jadi bukan cuma baca, tapi kita nulis pengalaman kita. Ada journalingnya juga ya? Ada jurnal, terus ada roadmap to self love. Jadi buat ibu-ibu yang masih susah untuk melampiaskan stres, masih suka depresi gitu ya. Nah, ini bisa baca buku ini sehingga kita bisa mengulik masa kecil kita. Kemudian kita nulisin di sini. Kemudian kita bisa mendapatkan kesukacitaan dan kebahagiaan gitu. Kayak kadang-kadang karena wanita itu kan susah buat curhat gitu. Kita selalu menolong teman-teman kita, menolong anak kita, menolong suami selalu kita. Mendahulukan anak, suami. Kadang-kadang kita sendiri jadi kayak punya kekosongan, kok capek gitu ya. Selalu ngerjain buat orang lain, kita nggak ngisi diri kita sendiri. Nah, dengan buku ini, semoga teman-teman yang butuh curhat gitu bisa curhat di dalam sini gitu ya, nulis-nulis gitu. Dan ada selain curhat juga ada dituntun gimana supaya menemukan self love atau kebahagiaan ini. Jadi untuk yang pengen menemukan kebahagiaan gitu, nah ini bisa
me time-nya dengan buku self love ini gitu, salah satunya. Jadi ya? Iya, jadi biar nggak stres gitu ya, karena kan saat pandemi ini penting banget ya untuk bisa berdamai dengan orang lain, dengan diri kita sendiri, terutama kan kita di rumah terus ya, lebih banyak di rumah, work from home, jadi kadang-kadang jenuh gitu. Nah itu bukunya bisa sebagai penuntun, selain mungkin kita bisa lihat juga, misalnya seperti gini, Eureka Woman kan punya banyak pencerahan-pencerahan, motivasi untuk wanita, itu juga bagus untuk ditonton, agar kita bisa mengembangkan diri kita, mengembangkan talenta kita, ya kan? Karena kita sebagai wanita kan kita sebenarnya punya talenta. Nah itu bagus dikembangkan. Apa hobi-hobi kita itu bisa kita kembangkan sama pandemi ini, syukur-syukur bisa menghasilkan uang. Misalnya bisa menulis, masak. Sekarang kan banyak yang jago masak, banyak yang jualan makanan, terus banyak yang bikin prakarya. Nah itu kalau bagus kan bisa dijual kan, melampiaskan stres sekalian bisa menghasilkan uang gitu ya. Itu banyak loh sekarang, dan makanya kita harus pintar-pintar mencari apa yang kita suka. Syukur-syukur itu bisa menjadi hobi dan kelebihan kita juga gitu. Slide tadi mungkin belum habis ya? Apa udah habis? Masih ada kayaknya untuk tips gaya hidup sehat ya. Masih ada satu? Kayaknya masih ada satu. Sebentar dok. Kita waktunya udah habis belum ya? Nah, selalu menjaga kebersihan. Mungkin ini dok terkait ya mungkin karena waktu terbatas juga ya dok. Mungkin yang selalu menjaga kebersihan ini kalau misalnya nih dok dikaitkan dengan tren traveling. Sekarang kan beberapa negara kayak Turki, Uni Emirat Arab itu kan sudah buka border ya untuk wisatawan gitu kan, dan itu bikin mungkin orang-orang yang ya udahlah daripada stres di rumah kita traveling. Nah, itu safe nggak? Apakah safe dengan ya salah satunya dengan menjaga kebersihan ini? Yes. Bisa menurut saya, walaupun kadang-kadang kalau memangnya agak takut dan parno, kayak saya kemarin kan saya pengen pergi gitu. Sebenarnya Mir, gue pengen pergi ke Bali, cuma gue parno, ya ampun, gue harus, ini kalau misalnya gue honeymoon berdua doang, is okay deh, gue bisa take care of myself gitu ya, kebersihan aku gitu, jauh-jauh dari orang gitu kan. Misalnya kita cari tempat makan yang outdoor, yang berduaan, jauh dari orang lain tuh mungkin bisa mungkin. Tapi kok sama anak-anak ya, anak gue 3 biji gitu, udah gitu nanti gue mesti ngawasin, ini kemana, udah gitu udah semprot hand sanitizer belum, tangannya udah cuci tangan belum, udah gitu nanti kalau pergi ke tempat rame-rame gitu, mereka pegang-pegang apa enggak gitu, terus pegang-pegang hidung, aduh gue deh, ntar dulu deh gitu ya, kayaknya gue jadi nggak relax lah, jadi stres, malah jadi stres. Nah gue pikir, aduh kok gue mau pergi kok malah jadi stres ya, gue bilang, aduh gue mesti bawa Love Me berapa biji nih ya, terus gue mesti bawa apa, ini mesti bawa itu apa gue mesti bawa cuci hidung, mesti bawa kumur, mesti bawa banyak banget yang mesti bawa ya gitu kan, gue kan jadi aduh. Jadi teman aku sih kemarin banyak yang pas Desember kemarin travel, mereka borong Love Me, kemudian kita juga lagi ada promo kan, beli 10 dapat 10. Jadi khusus buat yang penderita Covid, mereka butuh banyak. Udah gitu yang travel juga mereka kan bawa banyak. Teman-teman aku malah banyak yang minta dikirimin langsung ke hotelnya gitu, atau misalnya mereka udah di Bali, misalnya mereka beli dari reseller Love Me di sana. Ini di sini Eureka Woman kalau misalnya mau bantu jadi reseller boleh loh, kan bisa nambah-nambah ini juga. Taruh di marketplace-nya Eureka Woman. Iya, bisa nambah ini nambah penghasilan kan sekarang lagi dibutuhkan, dan juga membantu kesehatan masyarakat biar menjadi lebih sehat. Jadi sebenarnya kalau travel itu kita yang penting adalah kita harus disiplin. Selama di perjalanan itu harus pakai masker terus, kecuali buat makan ya. Buat makan kita makan cepet-cepet, dan kalau bisa makannya tuh nggak sama-sama sama orang lain. Jadi kita lihat orang lain nih, misalnya kalau bisa agak gantian lah, jangan pas banget semuanya makan kita jangan makan. Semua pas makan bareng, oke. Iya, karena kan buka masker, udah gitu harus pakai masker terus di airport. Udah terus susah cuci tangan atau pakai bawa hand sanitizer, susah. Soalnya kan cuci tangan di airport mana nyari jauh kan, jalannya jauh, harus bawa Love Me di mana-mana yang ada moisturizer-nya, Love Me moisturizer gitu buat semprot tangan, karena kan kita mesti pegang barang, mesti masukin X-ray gitu kan. Semuanya harus selalu semprot hand sanitizer, tangannya berbasis alkohol. Yang Love Me moisturizer. Kemudian nanti di pesawat itu saya kemarin juga sempat ke Bali, saya juga nggak makan akhirnya karena saya lihat semua orang makan terus. Udah saya takut, saya nggak makan, saya nggak buka masker. Saya udah tahu gantian, itu. Jadi saya udah makan sebelum naik pesawat, saya udah kenyang dulu. Jadi paling saya cuma minum aja gitu, minum cepat tutup masker lagi gitu. Terus yang penting adalah di kamar mandi. Di semua kamar mandi umum harus pakai masker. Kenapa? Karena
virus COVID itu gampang banget menular di kamar mandi, terutama kalau misalnya buang air, terus di flush, itu langsung muncul ke udara virusnya. Jadi penting banget buat kalau masuk toilet umum, kita semprot dulu semuanya pakai LAVMI, kemudian kita tetap pakai masker. Jangan buka masker di toilet umum. Banyak yang ketularan di pesawat di toilet umum. Jadi jangan buka masker. Itu aja sih sebenarnya, jangan buka masker, dan saya semprot LAVMI selalu buat di meja, kursi, dan tangan. Itu penting banget selama di airport dan selama di perjalanan. Sampai sana, nanti kita harus make sure yang jemput itu bebas COVID, kalau bisa di rapid dulu, atau kita buka jendela. Jadi selalu kalau di mobil buka jendela, mobil tuh buka jendela ya? Harus. Saya kalau selalu sama driver harus selalu buka jendela. Kecuali misalnya kita nyetir sendiri, atau misalnya sama suami lah gitu ya, yang nggak usah buka jendela. Tapi kalau sama orang lain yang kita nggak kenal, itu harus buka jendela. Terus kita sampai ke tempat penginapan, kalau bisa kita pilih yang bisa buka jendela kamarnya. Sehingga kita bisa refresh, udaranya bisa masuk terus, bisa kita tukar ventilasinya, bisa dibuka. Kalau bisa kita pilih yang bisa buka jendela kamarnya dan nggak rame, misalnya reception-nya nggak rame, restorannya nggak rame, gitu, atau bisa makan di kamar, gitu, itu bagus. Jadi kita kalau bisa liburan pun jangan ke tempat yang rame-rame, ya tetaplah harus 3M, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, jangan ke tempat-tempat yang rame, gitu ya. Ya pilih tempat-tempat yang santai tapi sepi, gitu, misalnya pantai yang sepi. Ya kan kayak tempat-tempat hiburan kan juga belum dibuka kan yang rame-rame. Jadi pilih yang outdoor, balik lagi ke outdoor, tempat-tempat aktivitas yang outdoor, dan jangan jaga jarak lah 2 meter sama orang lain. Itu sih oke lah kalau misalnya mau holiday, cuman kalau buat beberapa orang yang masih agak pusing, masih agak kepikiran, ya ngapain lah, resiko gitu kan. Ya kita bisa kok cari kesibukan sendiri di rumah kayak holiday, maksudnya holiday kayak misalnya baca lihat-lihat YouTube atau baca buku gitu kan. Itu juga bisa membawa otak kita melanglang buana juga gitu. Gue tuh ya ini fantasi dan berimajinasi ya. Gue itu punya apa namanya virtual. Gue tuh dulu beli virtual reality gitu. Iya, gue demen banget loh. Jadi suatu saat itu aku beli udah tahun-tahun lalu sih sebenarnya buat anak aku kan. Ini kayak seru gitu ya. Aku beli di luar negeri waktu itu. Tapi di sini sebenarnya juga ada sekarang kan. Terus aku pernah suatu hari kan aku bete banget waktu itu kan mau ke Bali kan sama anak, tapi nggak jadi kan karena gue parno. Jadi akhirnya gue kesel banget. Gue kesel gitu, gue berhari-hari gue pakai VR itu, jadi tiap malam gue berasa di pantai gitu ya, gue berasa di planet, gitu. Ada macam-macam tau gak sih? Jadi dia ada YouTube gitu yang khusus VR, jadi VR itu bisa masuk ke YouTube kita di sana, jadi ada kamera yang khusus 3D, banyak banget yang 3D itu dibikin gitu ya, mau masuk ke kayak ke lukisan yang 3D gitu ya, ke ruangan space gitu. Aduh, pokoknya keren-keren banget ya. Jadi pokoknya selama 2 minggu tuh gue kan bete banget ya mau pengen. Jadi gue di virtual reality gue berasa di dunia yang berbeda setiap malam. Jadi gue ke Paris, gue ke Eropa, gue ke iya kemana-mana gitu. Aduh, happy banget tuh nggak? Itu benar-benar sih, maksudnya lumayan lah gitu kan, lumayan melampiaskan kepengenan kemana-mana gitu kan. Soalnya ya pengen juga sebenarnya, cuman ya udah deh sekarang udah happy. Terus banyak teman-teman aku yang nasihatin, pokoknya kamu jangan stres lah, yang penting sekarang adalah menikmati waktu bersama keluarga. Karena kapan lagi kan bisa sama keluarga gini, jadi harus dinikmati gitu kan. Karena kan setiap kali kan sebenarnya kan kalau kita nggak pandemi kan anak sekolah terus, ketemu cuma sore aja. Sekarang bisa ketemu anak setiap hari kan 24 jam. Kita bisa lebih connect sama mereka, bisa lebih have fun sama mereka. Mungkin sekali-sekali pergi ke restoran yang outdoor, yang jaga jarak sama orang lain gitu, nggak apa-apa untuk refreshing. Atau sekarang banyak tempat camping misalnya yang jauh-jauhan sama yang lain. Jadi maksudnya yang sendiri-sendiri, jangan yang bareng-bareng rame-rame gitu kan, ke tempat outdoor bareng-bareng keluarga. Itu juga mungkin satu pilihan holiday. Jadi misalnya yang nyetir sendiri, karena kan banyak tuh nyetir sendiri, satu keluarga inti, satu keluarga kecil misalnya ke Bogor, ke Puncak, terus camping, atau cari kayak villa-villa kecil gitu yang nggak deket-deket sama orang lain, terus misalnya kayak masak-masak, barbecue sendiri, atau ada permainan layang-layang, atau permain di taman, gitu-gitu tuh bagus loh, refreshing kan. Sekarang kan
bagus juga untuk kembali ke alam. Di alam kan ada matahari sehingga bisa membunuh virus juga dengan natural gitu. Tapi mungkin bisa ada kalau banyak nyamuk di Indonesia ya mungkin bisa pakai spray Lavni anti nyamuk, antivirus yang lemongrass. Ada loh. Itu anti nyamuk wanginya lemongrass. Jadi lemongrass dan lavender. Itu anti nyamuk dan antivirus gitu ya kan untuk mencegah demam berdarah. Karena kan demam berdarah kita juga banyak ya. Jadi tetap harus melindungi diri dari virus dan bakteri dan nyamuk. Wah, Dok, thank you banget nih, banyak tips ya tadi dari kita harus. Semoga berguna ya, Mir. Berguna banget pastinya buat Eureka Woman Lovers. Untuk tadi ya kalau mau makan di luar di restoran bagaimana, memilih yang outdoor gitu ya. Mau traveling tadi gimana gitu ya, selalu tetap pakai masker gitu ya, tetap jaga jarak. Jadi sebenarnya kita bisa melakukan hal-hal yang kita suka, tapi harus disiplin tadi ya, menerapkan. Dan pilih-pilih ya, pilih-pilih tempat outdoor dan yang jauh dari keramaian, Mir. Dan kalau nggak berani juga, ya bisa tadi kayak dokter lakukan gitu, virtual aja. Kan sekarang banyak ya virtual travel, virtual jalan, virtual walk gitu kan ya. Kita bisa ke manapun di belahan negara manapun. Dok, sebelum kita tutup nih, karena waktu terbatas, apakah dokter ada tips atau pesan-pesan buat Eureka Woman Lovers, terutama para ibu ya, sebagai lehernya keluarga nih, lehernya si bapak gitu. Jadi yang penting selama pandemi ini kita harus selalu semangat, kita harus selalu positive thinking buat kita dan buat keluarga kita. Kita harus bisa menjadi tulang punggung kalau yang untuk nafkah mungkin suami, kalau tulang punggung untuk kesehatan jiwa dan kesehatan badan keluarga itu adalah ibu. Jadi ada penelitian yang mengatakan bahwa suami atau laki-laki kalau dia punya istri atau punya keluarga itu lebih terjamin kesehatannya dan kebahagiaannya. Itu jadi dan umurnya lebih panjang gitu kalau nggak stres gitu. Jadi makanya kita harus berusaha menjadi ibu yang baik bagi suami dan anak-anak kita dengan cara kita juga nggak boleh stres. Kita harus meditasi, kita harus cukup baca-baca buku yang memotivasi gitu ya, buku self love salah satunya, atau misalnya kita melakukan hal-hal hobi kita sehingga kita juga bisa membawa positif suasana yang positif untuk keluarga kita. Itu penting banget dan di saat pandemi ini adalah saat yang tepat sebenarnya untuk mendekatkan diri kepada keluarga, kepada suami, kepada anak-anak kita, keluarga kecil ya. Karena biasanya kan kita sibuk di luar, kerja, mungkin arisan, atau banyak kegiatan organisasi. Sekarang kan udah lebih sedikit. Karena itu kita harus bisa mendekatkan diri dengan keluarga, memberikan mereka pendidikan karakter. Karena kesuksesan itu bukan cuma dari IQ, tapi juga dari EQ, yaitu gimana mereka punya karakter, gimana mereka bisa berhadapan dengan masalah-masalah dan menyelesaikan masalahnya dengan baik. Itu kesehatan mental namanya untuk keluarga kita. Itu benar-benar bisa kita lakukan selain tentunya menjaga gawang kita dengan 3M dan 3T tadi, mengawasi suami, mengawasi anak-anak, dan mengawasi diri kita sendiri yang keluar rumah, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, pakailah disinfektan spray kemana-mana untuk tangan yang ada moisturizer-nya atau untuk udara. Jadi benar-benar nggak boleh lengah. Ibu itu harus sebagai polisi di rumah gitu ya untuk menjaga ketahanan gawang keluarga kita. Karena siapa lagi yang menjaga? Dan semuanya itu harus dimulai dari rumah. Kalau nggak dimulai dari diri kita sendiri, gimana kita mau nyuruh pemerintah, mau nyuruh dokter gitu ya? Kan susah. Kita harus mulai semuanya dari diri ibu-ibu sendiri, dari diri kita sendiri. Mulai dari keluarga kecil kita itu adalah yang terbaik. Dan kalau misalnya kita mungkin melihat teman yang salah gitu bisa ditegur, nggak pakai masker atau kerumunan gitu ya, mungkin bisa saling mengingatkan, bukan menegur ya, jangan nyinyir juga, mungkin yang mengingatkan dengan baik-baik. Iya gitu. Kalau kayak di luar negeri tuh mereka udah budayanya saling mengingatkan gitu ya. Jadi tapi yang mengingatkan juga jangan marah gitu ya, yang diingatkan gitu ya, maksudnya ya kan demi kebaikan bersama juga. Jadi di saat pandemi ini penting sekali untuk tidak egois, untuk mendengarkan orang lain, memperhatikan orang lain. Pakai masker juga ada salah satu bentuk untuk tidak egois ya, untuk kita bisa memproteksi diri kita sendiri dan orang lain. Gitu. Itu sih kayaknya udah semua belum ya? Kayak udah mencakup. Dan kalau ada gejala atau pernah terpapar, jangan segan-segan untuk langsung tes. Jangan takut langsung tes karena kalau di treatment lebih cepat, dikasih antivirus lebih cepat, baik konsultasi dokter telemedicine juga bisa, sekarang kan nggak usah repot-repot ya, ke rumah sakit banyak telemedicine, langsung dikirim obat,
itu bisa lebih cepat menurunkan virusnya sehingga dia tidak menyebar ke seluruh tubuh dan bikin tambah parah. Jadi penting banget kalau ada yang gejala atau ada yang ketemu dengan orang yang udah positif gitu, tiba-tiba ketahuan dia positif, harus langsung tes. Jangan takut. Oke. Jadi penting banget ya peranan seorang perempuan. Penting banget deh di saat ini, saat pandemi ini. Untuk membantu penyebaran COVID ya. Oke. Dan harus selalu tadi tetap happy kuncinya dan positif. Oke. Thank you banget Dr. Sonia atas bincang-bincangnya dengan Eureka Woman. Semoga kita bisa ketemu lagi nih next time. Thank you banget ya. Thank you, Mir. Semoga bisa berguna ya, Mir. Pastinya. Oke, Eureka Woman Lovers, sampai di sini dulu episode kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Eureka Woman di YouTube dan dengarkan di podcast platform Spotify, Anchor, Google Podcast, dan Apple Podcast. Thank you semuanya. Bye dokter. Thank you, Mir. Bye Eureka Woman. Stay safe, stay healthy, stay positive. Stay positive. Bye.